Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 393 bertepatan dengan bab ke 1889. Sujipe dan Sujiyu dalam perjalanan pulang. Sujipe yang mengemudi, Sujiyu duduk di jok sebelah pengemudi. Bisa dilihat suasana hati Sujipe baik sekali. Sepanjang jalan tersenyum sampai tidak bisa menutup rapat mulutnya. Melihat situasi ini, Sujiyu tersenyum tak berdaya berkata, "Kak, aku sudah membantumu melakukan hal ini. Masalah mencari penyelamatku, kamu pasti harus baik-baik membantuku." Sujipe tanpa keraguan langsung mengatakan, "Jiyu, kamu tenang saja. Kakak akan melakukan yang terbaik. Walau kedua mataku harus lihat sampai buta, aku juga akan membantumu mencari penyelamat itu." Sujiyu mengangguk puas. "Syukur kamu masih memiliki hati nurani." Saat ini Sujipe tidak bisa menahan diri menghela napas lagi. Data-data video itu sungguh terlalu banyak. Yang pernah melihat penyelamat hanya kita berdua, tidak bisa mencari bantuan orang lain. Sungguh tidak tahu ada begitu banyak data. Kita berdua harus lihat sampai kapan?" Sujiyu berkata, "Aku sudah memikirkan sebuah metode operasi umum. Seharusnya bisa membuat kita menghemat banyak tenaga." Sujipe bergegas bertanya, "Metode operasi apa? Cepat katakan padaku." Sujiyu menjelaskan, "Meskipun hanya kita berdua yang pernah melihat penampilan penyelaman itu, orang lain tidak bisa membantu kita langsung mencari orang dalam video. Tapi setidaknya bisa membantu kita melakukan penyaringan sederhana. Pertama-tama, aku bisa meminta karyawan keluarga Su membantuku menghilangkan semua penumpang wanita baik tua maupun muda yang ada di dalam rekaman video CCTV bandara, kemudian menghilangkan semua pria yang berwarna kulit hitam, putih serta agak coklat. Sisanya adalah penumpang pria kulit kuning. Lalu penumpang pria yang kelihatannya masih di bawah umur, penumpang pria parubaya yang terlihat berusia di atas 30 tahun, serta penumpang pria yang berusia lanjut. Semuanya disaring, hanya meninggalkan penumpang pria muda yang terlihat berusia sekitar 18 sampai 20 tahun, 28 tahun. Kemudian meminta mereka memotong foto depan semua penumpang pria muda yang memenuhi syarat di dalam video itu. Dengan begini, kita tidak perlu terus menatap data video, bisa membiarkan ratusan hingga ribuan orang bantu kita melihatnya. Biarkan mereka bantu aku menyaring penumpang yang memenuhi syarat serta mengambil tangkapan layar depan. Kita hanya perlu mencari penyelamat dari foto jernih hasil tangkapan layar." Begitu mendengar kata-kata ini, Sujipe penuh semangat mengatakan, "Bagus sekali, Sujiyu. Otakmu itu sungguh sangat cerdas. Sesuai apa yang kamu katakan, maka kita tidak perlu terus memandang video. Kita hanya perlu menunggu orang lain memotong keluar gambarnya, kemudian mencari orang yang terlihat seperti penyelamat itu dari dalam foto." "Benar." Sujiyu mengangguk berkata, "Jika dalam masalah satu foto kita menemukan pemuda yang penampilannya memang mirip dengan penyelamat, maka kita bisa menemukan orang yang memotong foto ini. Biarkan dia mengirim video dari foto yang diambil langsung saat itu. Dengan begini kita bisa gabungkan video itu sehingga dapat menilai dengan jelas orang ini sebenarnya penyelamat atau bukan. Jika iya, maka kita ikuti video waktu itu, maka bisa lancar menemukan seluruh jejak pergerakan penyelamat di bandara. Tentu saja bisa menilai sebenarnya dia mengambil penerbangan yang mana, meninggalkan Jepang dan pergi ke kota mana dalam negeri. Kemudian kita bisa pergi
ke kota itu untuk mencari penyelaman. Su Jipei mengancungkan jempol pada si Juju, spontan menghela napas sambil berkata, "Hebat, hebat. Percaya dengan cara ini, seharusnya dalam waktu beberapa hari sudah bisa menemukan jejak penyelaman." Pada saat ini, Yi Chen yang jauh di Jinling tidak tahu bahwa jarak Su Jiju selangkah lebih dekat menemukan dirinya setelah dia dan ayah mertuanya Xiao Changkun mengumpulkan hadiah dari semua orang lalu mengikuti rencana awal mengendari mobil pergi ke sebuah supermarket terbesar di dekat sana untuk membeli barang-barang tahun baru Imlek karena akan segera merayakan tahun baru Imlek. Jadi orang yang keluar untuk berbelanja sangatlah banyak, di mana-mana penuh orang dan mobil. Hanya parkir saja Yi Chen menghabiskan waktu setengah jam untuk antri. Akhirnya mendapatkan sebuah tempat parkir setelah membantu dan mertua parkir lalu setelah menantu dan mertua parkir lalu pergi ke supermarket dan menemukan orang di supermarket lebih banyak lagi. Orang-orang hampir berdesakan. Seluruh supermarket beroperasi dalam situasi kelebihan beban. Lebih parahnya lagi, karena akan segera tahun baru Imlek, jadi banyak karyawan yang sudah cuti dan pulang ke rumah. Arus pengunjung di supermarket meningkat 2 kali lipat dari biasanya, tetapi pekerja lebih sedikit 1 kali lipat dari biasanya. Jadi setiap bagian di supermarket sangat kekurangan orang, kekurangan tenaga penjual, kekurangan petugas kebersihan, bahkan staf yang bertugas menimbang barang masih jauh dari cukup. Membeli sedikit sayur hanya timbang saja perlu mengantri 10 menit. Cangkun melihat semakin banyak orang sangat putus asa mengatakan, seharusnya lebih awal belanja, seharusnya lebih awal belanjanya. Dengan begini kita bisa berbaring di rumah untuk menonton TV. Tidak perlu datang ke sini untuk ikut dalam keramaian ini. Benar, Yi Chen tersenyum tak berdaya berkata, "Kemarin sudah ingin ke sini, tapi bukankah ibu terluka?" Si Cangkun berkata, "Coba kamu katakan, dia sepanjang hari selalu menyebabkan masalah. Mengapa dia tidak melanggar hukum? Kalau saja secara tidak sengaja dia menyentuh sesuatu yang melanggar hukum, lalu memasukkannya ke dalam penjara selama beberapa tahun, alangkah bagusnya itu." Spontan Yi Chen terdiam sambil tersenyum mengatakan, "Ayah, kata-katamu ini jika sampai terdengar oleh Curan tidak tahu akan betapa sedihnya dia." Secangkun segera mengatakan, aku juga hanya membicarakan denganmu. Kamu jangan sampai mengatakannya pada Curan." Yi Chen mengangguk. "Aku tahu, tenang saja." Secangkun menghela napas berkata, sudahlah, tidak membicarakan dia lagi. Ayo cepat beli bahan-bahan untuk memasak pada malam tahun baru Imlek." Yi Chen mengiyakan kalau begitu mulai dari area sayur-sayuran saja. Karena jika tidak bergegas dalam hal sayur, maka sisanya sudah tidak segar lagi karena itu sisa pilihan orang lain. Keduanya sambil berbicara sambil berjalan ke area sayur-sayuran. Meskipun area sayur-sayuran tidak terlalu luas, tapi rak-raknya ditempatkan dengan padat. Di tengah ada sebuah lorong yang relatif sempit. Begitu banyak orang akan mudah berdesakan. Yi Chen dan si Cangkun sedang mendorong troli berjalan ke dalam. Tiba-tiba terdengar ada orang yang memarahi, "Nenek tua sialan, apakah kamu buta? Tidak lihat aku sedang mengepel, masih tidak minggir ke samping." Saat ini terdengar suara yang familiar lagi. Seorang wanita tua agak ketakutan, merasa diperlakukan tidak adil dan berkata, "Gue Pen, mengapa kamu selalu mengepel di bawah kakiku? Hanya dalam waktu sebentar saja kamu sudah mengepel bolak-balik selama belasan kali di bawah kakiku." Yang sedang bicara adalah Nyonya Besar Xiao. Saat ini dia sedang mengenakan rompi hijau khusus untuk karyawan di supermarket. Memegang gulungan kantong plastik break point yang digunakan khusus untuk membeli sayuran. Dan di depannya berdiri seorang wanita tinggi dan kuat yang sama mengenakan rompi hijau juga. Wanita ini adalah Zhang Guipen. Saat ini Zhang Guipen sedang memegang kain pel dan berdiri di hadapannya.
sengaja menyodok kakinya dengan kain pel. Beberapa kali Nyonya Besar Xiao hampir terjatuh, hanya bisa memegang tepi rak dan memohon, "Gue Pen, sebelumnya adalah salahku. Lihat aku yang sudah berumur ini, mohon kamu jangan mempermasalahkannya denganku." Zhang Guipen memelototinya dengan kesal mengejek, "Sekarang tahu memohon ampun. Bukankah sebelumnya kamu sangat sombong? Bukankah saat kamu memarahiku sangat hebat?" Nyonya Besar Xiao tidak berani berbicara karena teriakannya. Zhang Guipen lanjut mencibir, "Aku pikir kamu Nyonya Besar Xiao naik mobil mewah, tinggal di villa. Kehidupanmu sangatlah indah. Tidak disangka kamu si tua yang menyembunyikan keburukanmu. Kelihatannya seperti orang terhormat. Sebenarnya bahkan tidak lebih baik dari setumpuk kotoran. Kemarin kamu begitu meremehkanku. Bukankah sekarang kamu juga sama denganku, harus bekerja di supermarket?" Saat suara keributan, mereka berdua segera menarik perhatian Su Changkun. Dia terkejut melihat ibunya sendiri hingga tidak bisa berbicara. Setelah beberapa saat dia bertanya pada Yichen, "Menantu baikku, itu ibuku bukan? Aku tidak salah lihat kan?" Yichen tersenyum tipis. "Ayah, kamu tidak salah lihat. Memang itu dia." Su Changkun terkejut dan menghela napas. "Dia? Mengapa mengenakan topi karyawan? Jangan-jangan dia bekerja di sini?" Yichen mengangguk. "Kelihatannya memang seperti ini." Xiao Changkun berkata dengan heran, "Ini tidak benar. Bukankah Wu Donghai sudah menyuntikkan modal pada keluarga Xiao, masih membelikan mereka sebuah villa Thomson kelas atas? Sesuai logika seharusnya sekarang mereka hidup dengan sangat baik." Su Changkun tidak tahu apa yang terjadi selama 2 hari ini. Dia bahkan tidak tahu Malan diculik oleh kakak kandung serta keponakannya. Bahkan tidak tahu Wu Donghai telah menyerahkan sebagian besar aset keluarga Wu dan menjadi pesuruh Hong Wu. Jadi tentu juga tidak jelas tentang situasi keluarga Nyonya Besar Xiao yang telah berubah drastis dalam 2 hari terakhir ini. Pada saat ini Yichen mengatakan, "Aku dengar katanya Wu Donghai telah menarik investasinya." "Menarik investasi?" Su Changkun terkejut dan mengatakan, "Wu Donghai ini sungguh tidak bisa diandalkan. Langsung menarik investasi begitu saja. Lalu mengapa dia mau tarik investasinya? Aku percaya dengan aset kekayaannya, dia tidak akan peduli dengan sedikit uang yang diinvestasikan ke grup Xiao, bukan?" Yichen angkat bahu sambil tersenyum mengatakan, "Kalau ini tidak terlalu jelas." Saat sedang berbicara, lalu melihat Zhang Guipen sedang menyodok pergelangan kakinya Nyonya Besar Xiao beberapa kali dengan kain pel. Dengan jijik mengatakan, "Kamu si tua, cepat minggir. Jangan selalu mengganggu aku mengepel." Nyonya Besar Xiao terisak sambil mengatakan, "Guipen, pemimpin supermarket yang mengatur pekerjaan ini untukku. Aku berada di sini untuk membantu pelanggan menarik kantong plastik. Jika tidak dikerjakan dengan baik, aku akan dipecat. Anggap aku mohon kepadamu, jangan mempersulitku lagi, boleh tidak?" Zhang Guipen mendengus dingin dan berkata, "Awalnya aku memang sangat menghormatimu. Hasilnya apa yang telah dirimu lakukan? Seharusnya di dalam hatimu jelas. Ini namanya tanggung akibat dari perbuatan sendiri." Sambil berbicara, Zhang Guipen mencibir, mengetakkan gigi sambil berkata, "Aku beritahu kamu, nenek tua, kamu jangan lihat aku seorang wanita desa yang tidak berpendidikan, tapi aku adalah orang yang keras sekali. Selain itu, aku sangat tidak suka orang lain meremehkanku. Tidak masalah walau kamu pernah memukulku, tapi tidak seharusnya kamu menghinaku." Selesai berbicara, dia menyimpan alat pel. Ketika lewat di samping Nyonya Besar Xiao, sengaja menabraknya sejenak, membuat Nyonya Besar Xiao menabrak rak di sebelahnya kesakitan hingga menyeringai. Namun setelah menabraknya, Zhang Guipen juga tidak terus mengganggunya lagi, membawa alat pel pergi ke tempat lain untuk mengepel. Nyonya Besar Xiao berdiri di tempat. Semakin berpikir, semakin sedih. Dia berpikir di dalam hati dengan penuh kemarahan dan kesedihan. "Selama bertahun-tahun aku hidup penuh kehormatan dan kemakmuran di keluarga Xiao. Kapan pernah ditindas seperti ini? Sungguh tidak masuk akal. Yang lebih tidak
dapat diterima lagi adalah sekarang aku sudah tua, ternyata masih harus keluar untuk melakukan pekerjaan paruh waktu yang tidak bermartabat seperti ini. Selama bertahun-tahun ini aku berada di keluarga Xiao, bahkan tidak pernah mencuci satu buah gelas pun. Sekarang malah harus menarik kantong plastik untuk pelanggan di supermarket agar bisa lebih menghemat waktu mereka. Namun apa ada cara lain jika aku tidak melakukannya? Jika aku melakukannya, bahkan kesempatan untuk mengisi perut saja tidak ada. Aku kerja paruh waktu di sini setidaknya sehari dibayar 100 yuan, masih mendapatkan jatah makan siang. Jika aku tidak melakukannya, baik itu Ken Hokian maupun Zhang Guipen, semuanya tidak mungkin memberiku sesuap nasi. Tiba saatnya, bukankah harus mati kelaparan? Memikirkan semua ini di dalam hati, Nyonya Besar Xiao merasa sedih sekali. Seorang diri berdiri di samping rak mulai terisak-isak. Melihat ini sedikit banyaknya Xiao Changkun merasa agak tidak tega, berkata pada Yichen, aku lihat nenekmu sungguh kasihan sekali. Jika bukan karena tidak ada jalan lagi, pasti dia tidak mungkin datang bekerja di tempat seperti ini. Yichen bertanya padanya, ayah, apakah kamu ada rencana? Yichen tidak tahu sebenarnya bagaimana suasana hati Xiao Changkun saat ini. Hanya melihat dia agak merasa tidak tega, lalu mengira dia ingin memberi bantuan pada Nyonya Besar. Saat ini hanya melihat Xiao Changkun menghela napas panjang, berkata, melihat dengan mata kepala sendiri ibu kandung menjalani kehidupan seperti ini, melakukan pekerjaan seperti ini, aku sebagai putranya pasti merasa sakit hati sekali. Selain itu juga tidak bisa hanya berdiam diri saja. Berbicara sampai di sini, Xiao Changkun tiba-tiba mengalihkan pembicaraannya, menutup mata dengan berkata, namun aku tidak melihat apapun, barusan hanya halusinasi saja. Selesai berbicara, dia segera membalikkan badan, berkata kepada Yichen, menentu baik, kita pergi beli ikan, udang, daging, dan telur dulu. Mengenai sayur hijau, lebih baik ganti supermarket lain saja. Menurutmu bagaimana? Bagaimana mungkin Yichen tidak tahu pemikirannya? Segera tersenyum sambil mengatakannya, iya ayah, pemikiranku sama denganmu. Sayuran di supermarket ini memang tidak terlalu segar. Nanti kita pergi ke pasar untuk membelinya saja. Mari kita pergi lihat apakah ada lobster Boston yang indah, yang lebih besar. Jika ada, kita beli beberapa ekor. Xiao Changkun terkekeh, menunjuk-nunjuk. Yichen menghela napas mengatakan, kamu yang lebih memahamiku. Ayo jalan, kita pergi beli lobster. Meskipun di dalam hati Xiao Changkun sedikit banyak merasa simpati dengan apa yang dialami ibu sendiri, tapi dia bukan orang bodoh. Dia sudah melihat jelas wajah asli Nyonya Besar selama bertahun-tahun ini. Waktu itu saat mengusir dia sekeluarga, sungguh tidak ada belas kasihan sedikit pun, bahkan sama sekali tidak memikirkan hubungan keluarga. Ketika menggerogoti putrinya securan, cara bertindaknya sangatlah kejam. Kemudian keluarga Xiao sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia demi bisa tinggal di villa Thomson kelas atas miliknya sendiri, juga membuat banyak trik licik, melakukan banyak hal yang menjijikkan. Xiao Changkun sejak awal sudah bosan melihat wajah seperti ini. Jadi dia juga berharap kenyataannya bisa memberi sedikit pelajaran mendalam pada Nyonya Besar Xiao. Sebelum Nyonya Besar Xiao benar-benar bisa tobat, dia tidak berencana memberikan bantuan apapun kepada Nyonya Besar Xiao. Ayah mertua dan menantu membeli banyak barang, satu-satunya tidak kembali ke area sayuran untuk membeli sayur, tetapi satu troli penuh berbagai macam bahan makanan. Mereka berdua mendorong troli ke kasir untuk membayar. Saat ini di area kasir, setiap meja kasir penuh dengan antrian panjang. Yichen dan Xiao Changkun mengantri hingga 20 menit. Akhirnya baru berdiri di depan salah satu kasir. Melihat sudah tiba gilirannya membayar, Xiao Changkun bergegas jalan ke depan troli, berkata pada Yichen, menentu baik, kamu di belakang mengambilkan barang kasir agar dia scan. Aku berada di depan memasukkan barang ke dalam kantong.
Yichen mengangguk. Si Cangkun berjalan ke lorong kasir terlebih dahulu, tidak menunggu Yichen mengambil barang, langsung berkata pada kasir, "Berikan 4 kantong plastik besar." Kasir mengangguk berkata, "1 kantong besar seharga 5 sen." Sambil berbicara menundukkan kepala, mengambil 4 kantong besar dari laci sebelah dan memberikannya kepada si Cangkun. Si Cangkun mengambil kantong itu tanpa sadar, mengangkat kepala dan melihat. Dalam sekejap langsung berseru, "Aduh, kakak ipar, mengapa kamu berada di sini?" "Ah, kamu." Di depan meja kasir, Kian Hokian mengenakan rompi karyawan supermarket melihat Sio Cangkun. Dia juga tercengang. Bermimpi pun dia tidak menyangka ketika dirinya tidak berdaya dan harus keluar untuk bekerja paruh baya sebagai seorang kasir, ternyata bisa bertemu Sio Cangkun. Lalu melihat ke sisi lain, ada pemuda mendorong troli berbelanja ke sini. Bukankah itu adalah Yichen, menantu tidak berguna dalam keluarga Xiao? Kian Hokian melihat Yichen mengeluarkan sebuah kantong plastik tebal berisi beberapa lobster berkualitas. Di dalam hatinya langsung terasa getir dan berpikir, "Aku sudah lapar sekali sehari semalam, lalu berdiri sepanjang pagi di sini dengan perut kelaparan. Sampai sekarang masih menunggu supermarket memberi makan siang. Bagus Mereka malah bagus sekali, bahkan membeli lobster sebesar ini sebanyak 1 kantong plastik penuh. Dua keluarga yang sama-sama hidup di Thompson kelas atas, mengapa bisa ada kesenjangan standar hidup yang begitu besar?" Saat ini Yichen juga melihat Kian Hokian. Melihat tampang Kian Hokian mengenakan rompi supermarket, tiba-tiba Yichen merasa agak lucu. Yang terpikir dalam benaknya adalah ketika Kian Hokian bekerja sebagai kuli di tempat pembakaran batu bara hitam. Tidak tahu apakah waktu itu tambang batu bara hitam memberinya seragam kerja atau tidak. Lebih tidak tahu bagaimana tampang Kian Hokian saat mengenakan seragam kerja tambang batu bara hitam. Saat ini di dalam hati Kian Hokian sangat tidak nyaman. Dendam dan kebenciannya pada Yichen sangat mendalam. Pada waktu dia membuat jebakan untuk Malan, Yichen yang datang untuk merusak rencananya. Ini masih belum termasuk apa-apa. Yang paling tragis adalah Yichen menjumbangkan semua uangnya ke yayasan amal, kemudian mengirimnya ke tempat batu bara hitam, ke tambang batu bara hitam. Begitu teringat akan saat-saat di tambang batu bara hitam, hati Kian Hokian merasa sangat tidak nyaman dan ingin mati. Tanpa bisa menahan diri memarahi dalam hati, Yichen yang pantas mati, dialah yang telah mengirimku ke tambang batu bara hitam. Sekian lama di dalam tambang batu bara hitam, aku telah berkorban banyak. Yang didapatkan adalah penyakit menular di seluruh tubuh dan seorang anak. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin hari ini aku bisa begitu tragis? Semakin berpikir seperti ini, dia semakin merasa geram terhadap Yichen. Jadi saat melihat Yichen datang membeli sesuatu, dia segera berkata dengan wajah dingin, "Tolong ganti meja kasir yang lain. Untuk sementara tempatku tidak memberikan layanan." Yichen juga tidak marah. Sambil tersenyum mengatakan, "Bibi, bukankah kamu jelas-jelas menindas orang baik? Kami sudah mengantri dalam waktu yang lama sekali. Baru antri sampai depan. Sebelumnya banyak orang juga bisa bayar dan pergi. Mengapa tiba giliranku malah layanan untuk sementara dihentikan?" Kian Hokian penuh amarah mengatakan, "Aku tidak istirahat sebentar. Apakah tidak boleh? Aku mau istirahat sebentar. Apakah tidak boleh menghentikan layanan untuk sementara waktu? Kamu pikir supermarket ini milik keluargamu ya? Banyak omong kosong di sini. Aku beritahu kamu, hari ini aku tidak akan membiarkanmu membayar. Terserah kamu mau cari siapa untuk membayar di tempatku. Ini tidak bisa." Si Cangkun merasa tidak puas, berkata dengan sedikit marah, "Kakak ipar, kamu agak keterlaluan. Kami adalah pelanggan di sini. Pelanggan adalah Tuhan." Wow, pelanggan adalah tuan gitu maksudnya ya. Jangan berlebihan dengan kata-katanya. Baik, kita teruskan ya. "Kamu adalah kasir di sini, maka harus baik-baik melayani tuanmu. Mengapa masih bersikap sombong
padaku. Ken Hokian mendengar dia berkata seperti ini, dirinya harus melayani tuan ini. Dalam sekejap marah sekali, berteriak dengan suara keras, "Su Cangkun, bagaimanapun aku adalah kakak iparmu. Pepatah mengatakan kakak ipar tertua bagaikan ibu. Paman terkecil adalah anak kamu, bahkan memintaku melayanimu. Apakah di dalam hatimu masih ada sedikit rasa hormat kepada orang yang lebih tua? Kamu cepat minggir ke samping, jangan menggangguku di sini." Seketika Su Cangkun langsung meledak berkata, "Kakak ipar tertua bagaikan ibu. Wanita busuk seperti dirimu juga pantas mengucapkan kalimat ini padaku?" Ken Hokian melempar scanner barcode yang ada di tangannya, memarahi, "Sialan kamu, Sio Cangkun, siapa yang wanita busuk?" Si Cangkun cemberut, bilang kamu, kenapa? Apakah tidak boleh?" Ken Hokian penuh kebencian mengatakan, "Kamu, kamu, kamu, kamu mengatakan sekali lagi, aku akan menggaruk wajahmu hingga rusak." Tepat pada saat ini seorang pria yang mengenakan seragam lengkap berteriak marah, "Kasir nomor 8, apa yang kamu lakukan? Mengapa berteriak-teriak sama pelanggan?" Dalam sekejap, Ken Hokian terkejut sekali. Begitu mendongak dan lihat ternyata manajer bagian kasir. Dia takut sekali menyinggung perasaan pemimpin supermarket lalu diusir keluar oleh karena itu sambil tersenyum segera menjelaskan, "Maaf manajer, aku bertemu kerabatku jadi bercanda sebentar." Sambil berbicara dia menunjuk ke arah Su Cangkun berkata, "Orang ini bernama Su Cangkun, adik kandung suamiku, adik iparku. Anda jangan keberatan." Mendengar kata-kata ini ekspresi manajer bagian kasir jauh agak baik. Akhir-akhir ini sangat kekurangan kasir di supermarket. Manajer bagian kasir sering melihat sekelompok pelanggan yang stres mengantri. Banyak pelanggan karena waktu membayar terlalu lama. Bahkan menelpon ke perusahaan untuk membuat pengaduan, membuat dia kelabakan juga. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.